Hadis keempat tentang alam rahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Dari Sayyidina Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, telah menuturkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah seseorang yang benar lagi dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya setiap individu dari kalian akan dihimpun penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari berwujud sperma. Summa yakunu 'alaqatan misla jalik, summa yakunu mudghatan misla jalik. Kemudian menjadi segumpal darah seperti itu juga selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging seperti itu juga selama 40 hari. Summa yursalul malaku fayanfuhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'idun. Kemudian satu malaikat diutus, lalu malaikat itu meniupkan ruh kepadanya, dan malaikat itu diperintahkan dengan 4 kalimat, dengan 4 ketentuan, yaitu untuk menuliskan rezekinya, ajalnya, dan amal perbuatannya, dan perihal nasib celaka atau bahagia. Fawalladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un. Maka demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya salah seorang dari kalian pasti akan beramal dengan amalan penghuni surga hingga tidak ada antara dirinya dan antara surga kecuali hanya 1 zirah. Fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli nari fayadkhuluha. Lalu terdahulukan atas dirinya suatu ketetapan yang telah ditulis malaikat tadi, lalu ia beramal dengan amalan penghuni neraka sehingga ia masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zara'un. Dan sesungguhnya salah seorang dari kalian pastilah akan beramal dengan amalan penghuni neraka hingga tidak ada antara dirinya dan antara neraka kecuali hanya 1 zirah. Fa yasbiqu alaihi alkitabu fa ya'malu bi amali ahli jannah fayadkhulaha. Lalu terdahulukan atas dirinya suatu ketetapan, maka dia beramal dengan amalan penghuni surga sehingga ia masuk surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ketahuilah, semoga Allah memberikan pertolongan kepadaku dan kepada kalian untuk mentaatinya, bahwa hadis ini adalah hadis yang agung yang keluar dari antara 2 bibir Nabi yang mulia. Semoga tercurah atas beliau limpahan rahmat yang paling utama dan kesejahteraan yang paling suci. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, telah menuturkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mengadakan kepada kami suatu kabar yang baru. Wa huwa shadiqu al-masduq. Dan beliau adalah seorang yang benar dari dalam pengabarannya, lagi dibenarkan, yakni yang dibenarkan dalam pengabaran beliau. Maka beliau adalah orang yang benar dalam sabdanya dan dalam hal sesuatu yang beliau mendatangkannya berupa wahyu. Lagi orang yang dibenarkan, sebab Allah telah membenarkan beliau tentang segala hal yang Allah telah menjanjikan kepada beliau dengannya. Inna ahadakum, sesungguhnya setiap individu dari kalian, dengan makna seseorang dari kalian.
yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, akan dihimpun penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari berwujud sperma, yakni akan dikumpulkan dan dipelihara air penciptaan dirinya, yaitu air yang diciptakan darinya di masa itu. Summa yakunu alaqatan, kemudian menjadi setelah adanya sperma itu sebagai segumpal darah, yaitu sepotong darah yang membeku. Summa yakunu mudghatan misla jalik, kemudian menjadi segumpal daging selama itu juga. Seukuran sepotong daging yang kecil, seukuran sesuatu yang dapat disuap. Berarti kecil ya. Seperti itu juga selama 40 hari. Jadi berwujud sperma selama 40 hari, berwujud segumpal darah selama 40 hari, menjadi segumpal daging selama 40 hari. Dan pada waktu inilah Allah Ta'ala membentuk dan menjadikan padanya mulut, pendengaran, penglihatan, ucus-ucus, dan lain sebagainya dari berbagai organ tubuh. Kemudian apabila telah sempurna dan telah menjadi janin berusia 120 hari. Kalau udah jadi janin dalam usia 4 bulan ya, 120 hari. Yursalul malaku, kemudian diutus satu malaikat. Setelah 4 bulan diutus satu malaikat, yakni malaikat yang dipasrahkan untuk merawat rahim, sebagaimana dituturkan dalam hadis Sayyidina Anas. Telah berfatwa Syekh Ibnu Yunus dan selain beliau bahwasannya tidak halal bagi seorang wanita untuk mempergunakan obat yang dapat mencegah kehamilan. Dituturkan hal itu dalam kitab Al-Uzalah. Setelah diutus malaikat tadi, fayanfu fihi ruha, lalu malaikat itu meniupkan kepadanya suatu ruh. Telah berkata mayoritas ulama ahli takwid, ruh adalah suatu jism yang halus yang menyatu dengan tubuh dengan menyerupai penyatuan air dengan dahan kayu yang segar. Jadi ruh itu dia dapat menyatukan dengan apa? Seperti air masuk ke dalam kayu. Jadi kayunya kelihatan basah gitu kalau kayu dimasukin air. Dan telah berkata sekelompok ahli tauhid tersebut, ruh adalah suatu senyawa, yaitu suatu kehidupan yang menjadikan tubuh hidup dengan adanya ruh tersebut, dan ruh itu kekal, tidak akan punah menurut ulama ahlus sunnah. Jadi ruh itu kekal, tidak akan punah. Yang tadinya mati, ada ruh jadinya itu. Wa yu'amaru bi arba'i kalimatin. Dan malaikat itu diperintahkan dengan 4 kalimat. Dengan 4 ketentuan, yaitu dengan mencatatnya. Bikatbi rizkihi, yaitu untuk menuliskan rizkinya. Rizki adalah sesuatu yang seseorang memperolehnya berupa makan, pakaian, dan lain sebagainya, baik sedikit maupun banyak, baik halal maupun haram. Wa ajalihi, dan ajalnya, yaitu suatu masa yang telah diketahui Allah bahwa seseorang akan mati di masa itu. Ajal yang dimaksud adalah batas masa hidup seseorang. Yang pertama tadi rizkihi, wa ajalihi. Yang ketiga wa amalihi, dan amal perbuatannya berupa yang baik ataupun yang buruk. Wasakiyun aw sa'idun. Yang keempat ini, dan perihal nasib,
celaka atau bahagia. Celaka dengan sebab durhaka kepada Allah atau bahagia dengan sebab taat kepada Allah. Jadi malaikat diutus untuk meniupkan ruh dan mencatat 4 kalimat. Yang pertama rezekinya, yang kedua ajalnya, yang ketiga amal perbuatannya, yang keempat nasibnya itu baik atau buruk, celaka atau bahagia. Dan sungguh telah datang juga suatu riwayat Allah Ta'ala telah menyelesaikan 4 perkara, yaitu penciptaan, jenis kelamin, ajal, rezeki, dan penciptaan takdir hidupnya. Dan juga ada hadis dari Sayyidina Ibnu Mas'ud dan Sayyidina Ibnu Umar dari Nabi SAW, sesungguhnya sperma apabila telah menetap di dalam rahim, maka satu malaikat akan menggenggamnya dengan telapak tangannya. Lalu malaikat itu berkata, yang manakah wahai Tuhanku, dijadikan apa sperma ini, laki-laki ataukah perempuan? Celakakah ataukah bahagia? Apa ajalnya? Apa jejak-jejak hidupnya? Di bumi mana ia wafat? Maka difirmankan kepada malaikat itu, pergilah engkau ke Ummul Kitab. Lalu malaikat ini pergi melihat catatan putusan-putusan Allah. Karena sesungguhnya engkau akan mendapati kisah hidup sperma ini. Lalu bertolaklah malaikat itu, maka ia menemukan kisah hidup sperma itu di dalam Ummul Kitab. Maka sperma janin itu akan memakan rezekinya dan akan menapaki jejak-jejak kehidupannya. Lalu apabila telah tiba ajalnya, maka dicabutlah ruhnya, lalu ia dikubur di tempat mana yang ia ditakdirkan untuk dikubur di sana. Dalam satu riwayat dari hadis Sayyidina Ibnu Mas'ud disebutkan, sesungguhnya malaikat itu akan berkata, wahai Tuhanku, sperma ini diciptakan sebagai janin ataukah tidak diciptakan? Lalu jika Allah berfirman tidak diciptakan, maka malaikat itu membuang sperma itu dalam rahim berwujud darah. Dan jika Allah berfirman diciptakan, maka malaikat itu berkata, wahai Tuhanku, diciptakan sebagai laki-laki ataukah perempuan? Lalu telah datang hadis berupa hadis marfu, apabila suatu jasad meninggal dunia, maka jasad itu akan dikubur di mana diambilnya tanah itu. Jadi tanah itu diambil untuk menciptakan jasadnya. Jadi setelah orang meninggal itu dikuburkan di tempat tanah yang diambil buat jasadnya. Dan telah bersabda Nabi SAW, apabila Allah telah memastikan bagi seseorang hamba bahwa ia akan mati di suatu tempat di bumi, maka Allah menjadikan bagi hamba itu suatu kebutuhan untuk menuju ke sana. Dan dari Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim meriwayatkan di dalam kitab Nawadir Al-Ushul hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, pernah kami keluar bersama Rasulullah SAW berkeliling. Lalu beliau menyelusuri 2 wilayah ujung Madinah. Lalu tiba-tiba kami berada di suatu kubur yang sedang digali. Lalu beliau mendatangi hingga beliau berdiri di atas kubur itu. Lalu beliau bersabda, untuk siapa? Dikatakan, untuk seorang pria dari Habasyah. Habasyah ini Afrika ya. Lalu beliau bersabda, tiada Tuhan selain Allah. Pria itu dikirim dari buminya dan langitnya, hingga ia dikuburkan di tanah yang ia diciptakan dari tanah tersebut. Jadi pas Rasulullah berkeliling di kota Madinah, di ujung Madinah, ada yang menggali kubur. Lalu Rasulullah SAW bersabda, untuk siapa kuburan ini? Dikatakan untuk seorang pria dari Habasyah.
dari Afrika. Jadi orang Afrika bisa meninggal di Madinah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Pria itu dikirim dari buminya dan langitnya hingga ia dikubur di tanah yang ia diciptakan dari tanah tersebut. Jadi nggak tahu ya, orang Afrika itu diciptakan dari tanah kota Madinah. Dikatakan oleh suatu pendapat, sesungguhnya malaikat maut alaihissalam pernah masuk di suatu hari menemui Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Lalu mulailah malaikat maut itu memperlama pandangannya dan menajamkan matanya ke seseorang pria di antara para rekan Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman lagi berkumpul sama sahabatnya, lalu datang malaikat maut melihat sahabatnya Nabi Sulaiman. Kemudian malaikat maut itu keluar, lalu berkata sang rekan itu, "Wahai Nabi Allah, siapakah adanya laki-laki itu?" Jadi temannya Nabi Sulaiman ini bertanya, "Itu siapa?" Nabi Sulaiman bersabda, "Sesungguhnya itu adalah malaikat maut." Lalu sang rekan tadi berkata, "Wahai Nabi Allah, saya melihat ia berlama-lama memandang kepada saya, dan saya takut bahwasannya ia hendak menyambut nyawa saya, maka selamatkan saya dari tangannya." Jadi rekannya Nabi Sulaiman ketakutan dilihatin sama malaikat maut tadi. Pengennya rekannya ini diselamatkan gitu sama Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman bersabda, "Bagaimana cara aku dapat menyelamatkanmu?" Lalu sang rekan itu berkata, "Anda dapat memerintahkan angin untuk membawa saya ke negeri India, maka semoga saja malaikat maut tersesat dari saya dan ia tidak dapat menemukan saya." Jadi saking ketakutan dilihatin sama malaikat maut, dia minta tolong sama Nabi Sulaiman supaya dia itu pergi ke negeri India, supaya biar malaikat itu tidak tahu, supaya biar malaikat itu tersesat untuk menangkap dia gitu. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan angin agar membawa orang itu di saat itu juga ke ujung negeri India. Lalu angin membawanya di waktu dan saat itu juga. Lalu malaikat mencabut nyawa orang itu di sana. Dan malaikat maut kembali dan masuk menemui Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu bersabdalah Nabi Sulaiman kepada malaikat maut itu, "Karena sebab yang manakah dirimu berlama-lama memandang kepada laki-laki itu?" Jadi Nabi Sulaiman bertanya kepada malaikat maut itu, "Kenapa ngeliatin rekannya Nabi Sulaiman?" Malaikat maut berkata, "Adalah aku begitu keheranan terhadap laki-laki itu, karena sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyambut nyawanya di bumi India, sedangkan dia berada jauh di sana. Sampai bertepatan angin membawa orang itu ke sana, sebagaimana telah ditakdirkan Allah Ta'ala, maka aku menyambut nyawanya di sana." Jadi malaikat dapat tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyambut nyawa di negeri India. Tapi di dalam waktu itu kok nggak ada di India, dia nyarinya adanya kok di dekat Nabi Sulaiman. Akhirnya karena ketakutan dipandangin, akhirnya diminta tolong sama Nabi Sulaiman supaya biar pergi ke negeri India, supaya biar malaikat tersesat. Akhirnya malaikatnya nyambut nyawanya di India, malaikat aja nggak tahu. Jadi pas mau nyambut nyawa di India kok nggak ada orangnya, ada kok di Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman karena hajatnya temennya itu, angin diperintahkan untuk membawa ke sana, dan akhirnya malaikat mencabutnya di sana.